Assalamualaikum. Saat ini kita berada di bulan Oktober, satu bulan pertama dari 3 bulan terakhir penutup tahun 2024. Pada bulan-bulan seperti ini biasanya terjadi peningkatan suhu udara sehingga cuaca terasa lebih panas, cuaca terasa lebih gerah. Namun bukan gerahnya udara yang ingin saya bicarakan, saya ingin membahas tentang kegerahan yang lain yang bisa jadi saat ini banyak dialami oleh orang tua yang anak-anak mereka berada di kelas 6 sekolah dasar. Kegerahan tersebut diakibatkan oleh kerasnya mereka berpikir akan kemana anak-anak saya setelah lulus sekolah dasar. Apakah harus masuk pondok pesantren atau cukup saya masukkan ke sekolah-sekolah atau ke sistem pendidikan lain non pondok pesantren? Saya Nugroho Nusantoro, pembicara kecerdasan emosional untuk remaja dan para orang tua mereka, akan membahas ini dari sisi pengalaman dan dari sisi data-data penelitian yang telah saya kumpulkan. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu yang saat ini perlu bantuan untuk membuat keputusan yang tepat. Mari kita bahas bersama-sama. Pernahkah Bapak Ibu menyaksikan kedatangan para santri pertama kalinya di pondok pesantren? Orang tua dari berbagai daerah, baik dari daerah yang berada di sekitaran pondok pesantren maupun dari daerah-daerah yang jauh dari pondok pesantren, semuanya datang ke pondok pesantren tersebut mengantar anak-anak mereka. Yang bisa kita lihat di sana adalah betapa antusiasnya para orang tua mengantar anak-anak mereka. Sementara anak-anak mereka, para calon santri, kelihatan ada yang agak gugup, ada yang terlihat biasa-biasa saja, ada yang juga terlihat sangat antusias. Kemudian mereka akan menuju asrama yang telah ditentukan bagi para santri. Di dalam asrama mereka akan menuju ke kamar masing-masing. Di sana sudah disediakan lemari, tempat tidur, dan beberapa fasilitas-fasilitas yang lainnya. Para orang tua akan sibuk membantu anak-anak mereka menata barang-barang ke dalam lemari, atau bagi yang barangnya terlalu banyak akan membeli beberapa kontainer atau apapun untuk menampung barang-barang yang tidak bisa masuk ke dalam lemari tersebut. Para orang tua masih terlihat sangat antusias. Mereka juga akan berkenalan dengan para orang tua lain. Sementara juga para calon santri juga mulai berkenalan dengan satu atau dua temannya. Semuanya terlihat baik-baik saja pada saat itu. Hal ini akan berubah ketika orang tua harus meninggalkan para santri tersebut sendirian. Ketika para orang tua berpamitan, maka terjadilah hal-hal yang sangat emosional. Beberapa santri menangis, memeluk orang tuanya dan tidak mau melepas orang tuanya. Beberapa orang tua juga ikut menangis. Ada yang hanya bisa diam, terpaku, dan lain sebagainya. Emosional sekali. Dan ini masih belum seberapa. Ketika orang tua meninggalkan pondok, maka anak-anak akan kita tinggalkan di sana sendirian, hanya bersama teman-teman mereka, hanya bersama pengasuh mereka. Ini adalah momen yang sangat emosional bagi para santri. Pada momen tersebut, ada anak-anak yang cukup bisa beradaptasi, walaupun mereka merasakan kesedihan, namun mereka bisa mengatasi kesedihan mereka dengan cukup baik. Namun ada anak-anak juga yang agak kesulitan dengan apa yang mereka rasakan sehingga mereka menjadi pendiam pada saat itu. Beberapa bahkan menangis, beberapa pergi ke kamar mandi sekian lama dan menangis di kamar mandi. Bahkan ada yang demikian emosionalnya sehingga malah terlibat konflik dengan teman-teman yang lain. Momen emosional ini akan berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Beberapa anak yang mampu beradaptasi akan mulai menjalani kehidupan pondok dengan cukup tertata. Beberapa anak masih mengalami kelabilan emosinya, bahkan ada beberapa anak yang sangat kesulitan dalam beradaptasi sehingga mereka melarikan diri dari pondok. Dan itu bukan kejadian yang mengejutkan apabila kita membicarakan tentang adaptasi di pondok pesantren. Tekanan yang dialami oleh para santri di pondok pesantren tentu saja lebih berat daripada tekanan yang dialami oleh pelajar-pelajar non-santri. Keberadaan mereka yang jauh dari orang tua, dari orang-orang yang mereka sayangi, kemudian lingkungan pondok pesantren yang relatif lebih terisolir daripada sistem pendidikan lainnya, adalah beberapa faktor yang membuat tekanan yang dirasakan oleh santri menjadi
cukup berat. Nah, beratnya tekanan di pondok pesantren itulah yang memerlukan kita sebagai orang tua agar bijak sebelum mengambil keputusan. Ada beberapa hal yang harus kita timbang, ada beberapa hal yang harus kita analisis dengan baik agar keputusan kita terkait masa depan anak-anak kita bisa kita ambil dengan tepat. Sebelum membahas hal-hal yang harus kita pertimbangkan, ada baiknya kita memahami dulu apa yang terjadi di dalam otak anak-anak kita pada masa remaja mereka. Masa remaja adalah masa di mana otak mereka mengalami renovasi besar-besaran. Otak akan mengalami pertumbuhan menuju dewasa, mulai dari arah belakang ke arah depan. Sekali lagi, mulai dari arah belakang menuju arah depan. Belakang adalah bagian di mana dominan sistem emosional dikendalikan, dan depan adalah di mana sistem analisis, sistem berpikir, sistem pengambilan keputusan dominan dilakukan. Bukan berarti seluruh pengambilan keputusan ada di depan, namun dominannya ada di depan, sementara untuk bagian belakang otak dominan dalam hal emosional. Nah, bisa dibayangkan bahwa pada remaja, maka bagian yang lebih dahulu dominan atau bagian yang lebih dahulu matang adalah emosi mereka, sementara sistem berpikir mereka, sistem pengambilan keputusan mereka matang lebih lambat daripada emosi mereka. Apa hubungannya ini dengan pengambilan keputusan kita terkait memondokkan anak atau tidak? Kembali ke tekanan yang relatif lebih berat yang dialami oleh anak-anak kita di pondok pesantren. Karena anak-anak kita pada usia tersebut yang dominan adalah emosinya, maka hal ini apabila tidak dikelola dengan baik tentunya akan sangat mempengaruhi keadaan mental mereka. Mereka kesulitan untuk langsung memahami maksud orang tuanya, bahwa orang tuanya berkeinginan agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Nah, mereka belum bisa langsung menerima hal tersebut karena otak mereka yang dominan memang otak emosional. Dan karena dominannya otak emosional pada remaja, maka apabila mereka tidak mampu mengatasi tekanan yang mereka hadapi di pondok, akibatnya akan sangat buruk bagi mereka. Bukan hanya kepada prestasi mereka pada saat di pondok, tapi akibatnya bisa berlarut-larut mereka bawa sampai ketika mereka dewasa. Disinilah kita harus semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan. Lalu bagaimana kita harus mengambil keputusan terkait mondok atau tidak? Mari kita gali lebih dalam lagi. Agar kita mampu mengambil keputusan dengan baik, apakah memilih pondok pesantren sebagai tempat pendidikan anak-anak kita setelah lulus dari sekolah dasar, ataukah memilih tempat-tempat lain sebagai kelanjutan dari pendidikan-pendidikan anak-anak kita. Ada dua kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua terkait pilihan mengirimkan anak-anak mereka ke pondok pesantren. Kesalahan apa saja itu? Yang pertama adalah kesalahan over ekspektasi terhadap pondok pesantren yang akhirnya bisa menyulitkan sang anak, juga menyulitkan pihak pondok pesantren. Maksud over ekspektasi ini bagaimana? Kadang orang tua menginginkan begitu anaknya masuk ke pondok pesantren, maka otomatis anak tersebut menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang hafal sekian juz dari Al-Quran, bisa berbahasa Arab dengan sangat lancar, dan lain sebagainya. Intinya ada over ekspektasi dari sisi orang tua yang kemudian menjadi masalah bagi sang anak dan menjadi masalah bagi pihak pondok. Nah, bagaimana mengatasi over ekspektasi ini? Yang perlu kita ketahui adalah apa yang ditawarkan oleh pondok pesantren. Pada intinya, pondok pesantren menawarkan dua hal. Yang pertama adalah fokus yang lebih banyak pada pendidikan agama, dan yang kedua adalah sistem asrama. Fokus yang lebih banyak kepada pendidikan agama tentu saja diharapkan agar para santri mempunyai ilmu pengetahuan agama yang mumpuni. Kemudian, sistem asrama diharapkan agar para santri juga bisa menambah jam belajar agama di luar waktu-waktu sekolah utama. Sekaligus diharapkan bisa mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan kepada para santri. Itu dua hal utama yang sebenarnya ditawarkan oleh pondok pesantren. Lalu apa pengaruhnya bagi pengambilan keputusan kita? Maka sebagai orang tua, kita harus melihat
Apakah pondok pesantren satu-satunya tempat di mana anak kita bisa mendapatkan fokus ilmu agama yang lebih banyak, ataukah ada sistem pendidikan yang lain yang juga menawarkan hal yang sama untuk anak kita? Apakah pondok pesantren satu-satunya tempat di mana anak-anak kita bisa belajar kemandirian, ataukah juga masih ada sistem pendidikan yang lain yang bisa memberikan kemandirian dan kedisiplinan kepada anak-anak kita? Apabila memang secara situasi dan kondisi kita merasa bahwa pondok pesantren adalah satu-satunya tempat yang bisa memberikan anak-anak saya fokus pelajaran agama yang lebih, dan juga sekaligus mengajari kemandirian serta kedisiplinan kepada anak-anak kita, maka kita boleh memilih pondok pesantren. Namun tetap harus mengingat kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, apa kesalahan kedua yang banyak dilakukan oleh para orang tua? Kesalahan tersebut adalah tidak melihat atau tidak menganalisis kesiapan anak kita dengan baik. Sudah kita sebutkan di awal bahwa tekanan belajar di pondok pesantren relatif lebih besar daripada tekanan yang akan dialami oleh anak-anak kita ketika mereka belajar di sistem-sistem pendidikan non-pondok pesantren. Dengan demikian, maka diperlukan kesiapan mental yang lebih. Kita sebagai orang tua berkewajiban sebelum mengirimkan putra-putri kita ke pondok pesantren, memastikan terlebih dahulu apakah anak-anak kita sudah memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik, apakah anak kita sudah memiliki kemampuan menganalisis baik dan buruk dengan baik, apakah anak kita sudah mampu mengambil keputusan dengan baik. Apabila memang mereka sudah siap dengan hal-hal ini, maka boleh kita mengirim mereka ke pondok pesantren. Namun apabila mereka belum siap, alangkah lebih baiknya apabila kita tidak memilih pondok pesantren sebagai pilihan pendidikan anak-anak kita setelah lulus dari SD. Karena hal tersebut bisa berpengaruh buruk pada masa depan anak-anak kita dan juga akan sangat menyulitkan pihak pondok pesantren di dalam mendidik serta mengasuh anak-anak kita. Lalu ketika kita mendapati anak-anak kita belum siap masuk pondok pesantren ketika lulus SD, apakah ini berarti kita harus mencoret pondok pesantren dari pilihan pendidikan anak-anak kita? Tentu saja tidak. Penelitian menunjukkan bahwa ketika anak-anak kita lulus SMP, maka kematangan otak mereka juga akan bertambah, kedewasaan mereka juga akan bertambah, sehingga bisa disimpulkan bahwa ketika usia mereka sudah memasuki awal 14 tahun, mereka jauh lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di pondok pesantren. Sehingga sebagai orang tua, kita bisa mengambil mindset sebagai seorang pelatih. Maksudnya bagaimana? Ibarat seorang pelatih, kita siapkan atlet kita, yaitu putra-putri kita, selama 3 tahun mereka di SMP, kita siapkan mental mereka, kita siapkan kemampuan komunikasi mereka, kita siapkan kemandirian mereka, kita siapkan kemampuan mereka untuk mengelola emosi, agar ketika mereka lulus SMP, mereka benar-benar telah siap untuk memasuki kehidupan pondok pesantren. Mungkin ada orang tua yang kemudian akan bertanya, bukankah bila kita mulai memondokkan anak kita setelah SMP, mereka tidak bisa langsung masuk SMA? Jawabannya tentu saja ya. Biasanya pondok pesantren ada yang namanya kelas persiapan bahasa selama 1 tahun atau 2 tahun. Apalah artinya 1 tahun atau bahkan 2 tahun apabila kita mampu memperoleh hasil yang jauh lebih sempurna daripada memaksakan anak kita masuk pondok pesantren ketika mereka belum benar-benar siap. Baik, kita ulangi sekali lagi bahwa ada 2 kesalahan utama yang sering dilakukan oleh para orang tua terkait mengirimkan anak-anak mereka ke pondok pesantren. Yang pertama adalah overekspektasi, yang kedua adalah mereka tidak melihat kesiapan anak-anak mereka. Sebagai orang tua, kita harus melihat pendidikan pondok pesantren secara objektif, yaitu sistem pendidikan yang menawarkan porsi belajar agama yang lebih dan juga menawarkan sistem asrama yang diharapkan bisa mengajarkan kemandirian serta kedisiplinan kepada anak-anak kita. Sebagai orang tua, maka kita bisa menimbang apakah
porsi belajar agama yang lebih, apakah kemandirian dan kedisiplinan itu hanya bisa didapat dengan memondokkan anak-anak kita, ataukah kita masih bisa mengupayakan sistem pendidikan yang lain untuk mendapatkan hal yang serupa atau bahkan hal yang sama tanpa memondokkan anak kita langsung setelah lulus dari SD. Kemudian hal yang kedua adalah kesiapan anak-anak kita. Maka harus kita lihat benar-benar sebagai orang tua, kita benar-benar harus jujur, harus objektif dalam menilai kesiapan anak-anak kita. Apabila memang anak-anak kita belum siap, alangkah sangat baiknya apabila kita bersedia menunda mengirimkan anak-anak kita ke pondok pesantren sampai mereka benar-benar siap, yaitu ketika mereka telah lulus dari SMP tadi. Demikian cara kita menganalisis apakah harus mengirimkan anak-anak kita ke pondok pesantren langsung setelah lulus SD, ataukah menundanya untuk hasil yang jauh lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa membantu para orang tua untuk mengambil keputusan yang tepat terkait masa depan pendidikan anak-anak mereka. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain, tentu saja terkait kecerdasan emosional untuk para remaja serta orang tua mereka. Wassalamualaikum.